grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Till we be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Till we be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Oh, here we go, Risers! Yeah! Just getting started up in this place. You guys ready to come in? Right here. Here we go. Here we go. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Till we be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. Till we be glory, glory, glory. Grow now and forever. Grow now and forever. Amen. 2 Peter 3:18. 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 Bring it up now with the Risers. What? Yeah, yeah. Put your hands in the air right now. Get 'em up. Get 'em up. Put your hands up. Put your hands up. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Aku mau main robot. Punya aku, punya aku, punya aku, punya aku, punya aku. Jadi, jangan berebut. Kita harus saling menghargai dan mengasihi. Kamu kan udah punya mainan. Gak boleh rebut mainan orang lain ya. Minta maaf dulu sama adik Rafles. Maaf ya. Kalian main yang baik-baik ya. Kakak pergi dulu ya. Bye. Kok mereka masih main sih? Aduh. Hai teman-teman. Hai Abe. Kalian ke ibadah? Emang ada ibadah? Ada. Jam berapa? Sekarang. Lah udah ayo. Shalom adik-adik. Kakak mau nanya, siapa yang udah siap mau nonton ibadah online? Angkat tangannya. Oke, semuanya bersemangat ya. Oke? Oke, sebelumnya kita mau berdoa dulu. Nanti kokotian pimpin doa. Oke, Kak. Oke. Teman-teman, kita satukan hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, ibadah online Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, supaya ibadah online kami ya Tuhan berjalan dengan lancar dan baik Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom adik-adik, shalom papa mama, shalom juga mbak suster. Apa kabarnya nih? Luar biasa. Pasti luar
luar biasa. Kakak-kakak percaya loh, yang di rumah adik-adik sudah luar biasa dan memberikan hatinya, menyiapkan hatinya untuk menyembah Tuhan Yesus. Yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan Yesus, mari kita bangkit berdiri dengan semangat. Amin. Dan yang percaya Tuhan Yesus baik buat kita, mari kita bergoyang untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, ikutin kakak-kakaknya ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yang siap dan percaya bahwa Tuhan Yesus baik, ikutin gerakan kakak-kakak di sini ya. Haleluya. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus Allah kita. Ya adik-adik, kita juga terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah sangat mengasihi kita. Kita bawa pujian satu lagi buat Tuhan Yesus kita. Amin. Ayo tetap semangat adik-adik. Wuhu. Jangan lupa terus bersemangat ya di rumah untuk memuji Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan.
semangat. Kakak di sini semangat dan adik-adik di rumah pun tetap semangat. Wah, kakak percaya loh, Tuhan Yesus sudah baik banget. Dan kita terus bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah memelihara kita sampai hari ini loh adik-adik. Dan terima kasih juga kita ucapkan buat Tuhan Yesus Allah kita yang sungguh baik. Silakan duduk adik-adik, kita sebentar lagi juga akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sebelum itu kita bawa satu pujian dan kita persembahkan hati kita yang terbaik. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Yang mau menyembah silakan adik-adik. Tuhan tahu hati adik-adik yang di rumah. Tuhan tahu. Ya Rabbi, kita datang persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau lebih dari apapun, Tuhan Yesus. Aku rindu, Tuhan Yesus. Katakan adik-adik yang di rumah, persiapkan hati adik-adik untuk mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah teramat baik adik-adik, buat yang di rumah, buat papa mama, buat mbak suster. Oh, kasih Tuhan Yesus tidak pernah berkesudahan. Ucapkan bawa pujian, bawa penyembahan yang terbaik. Oh, haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan. Ucapkan terima kasih Yesus. Oh ya Rabbi. Doa untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus mengajari kita bahwa kita harus terus mengasihi Dia untuk selama-lamanya. Oh, yang siap untuk menyembah, untuk memuji bawa pujian ini. Katakan amin. Terima kasih Bapa. Kami bawa hidup kami sekarang ya Bapa. Doa kami boleh sampai ke tempat kudus-Mu ya Bapa. Di mezbamu ku serahkan seluruh hidup.
kalian. Dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara. Yes, mari angkat tanganmu. Jadikan aku Tuhan, rumah doamu, amin. Agar semua suku bangsa datang. Sekali lagi kalian yang percaya, yang ingin jadi rumah doanya Tuhan, jadiin kami rumah doamu Tuhan. Rumah doamu, yes. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Kami percaya ya Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah. Sekali lagi dengan imanmu, amin. Agar semua suku bangsa datang menyembah. Wah, keren semuanya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Yes, amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Amin Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini ya Bapa. Kami boleh ada di tempat ini Tuhan, di rumah kami masing-masing ya Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Bapa. Hari ini Tuhan kami kami rindu untuk dengar cerita firman Tuhan. Tuhan ajarin kami jadi punya hati seorang hamba yang mau mendengar, dan biarlah firman-Mu boleh bertumbuh dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Yuk yang siap dengar cerita firman Tuhan sama-sama katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom adik-adik. Wow, kakak tahu nih pasti adik-adik sekarang di rumah lagi bersuka cita. Karena hari Minggu yang ditunggu-tunggu nih dari seminggu kemarin nih mungkin udah, aduh kapan ya Kak hari Minggu? Kapan ya aku bisa dengar cerita firman Tuhan lagi? Nah sekarang saatnya adik-adik dengar cerita firman Tuhan lagi. Wow, sebelumnya tepuk tangan dulu dong yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tapi adik-adik sebelum kakak cerita firmannya, kakak mau ingetin lagi nih. Dan tiap minggu selalu diingetin sama kakak-kakaknya. Kalau tema kita tahun ini adalah apa? Iya benar banget. A year of a new dimension, atau tahun dimensi yang baru. Jadi adik-adik harus inget ya. Nanti kalau papa dan mamanya nanya, ini tahun ini kira-kira temanya apa ya? Langsung jawab, hari ini adalah tahun dimensi yang baru. Oke? Nah sebelumnya kakak mau tanya nih adik-adik. Kira-kira nih ya kalau disuruh pilih, ya adik-adik pilih yang mana? Yang ini, wah, atau yang ini? Waduh Kak, aduh aku bingung sih Kak mau pilih yang mana. Soalnya warna hijau itu bajunya bagus juga. Oh ternyata gak ada yang jawab kayak gitu. Jadi ternyata adik-adik pilihnya baju yang mana? Udah pasti yang ini dong pilihnya. Karena baju yang sebelahnya itu bolong Kak. Nanti kalau aku pakai jadinya jelek, ya kan? Nah terus adik-adik, kalau adik-adik disuruh pilih lagi nih, kira-kira adik-adik mau pilih yang mana nih sepatunya? Mau pilih yang ini? Wah, udahlah Kak aku yang ini aja gak usah lihat yang satunya. Oh enggak, lihat tetap ya yang satunya ya. Atau pilih yang ini. Tuh, waduh, kira-kira adik-adik pilih yang mana ya? Aku pilih yang coklat Kak, itu ada Milonya. Oh itu bukan Milo adik-adik, itu kotor, lumpur ya. Jadi adik-adik kira-kira pilih yang mana nih? Oh udah pasti dong, teret, pilihnya yang itu sepatunya karena bagus, masih baru lagi, nggak kotor, bersih. Nah sekarang kakak pengen tanya lagi nih,
Terakhir. Kira-kira nih kalau papa mama ajak adik-adik berenang, adik-adik maunya berenang di mana? Di sini? Wah, seru tuh Kak, ada perosotannya. Aku mau tuh berenang di sana. Atau mau berenang di sini nih? Waduh, kira-kira mau berenang di mana nih? Aku mau berenang di yang warna hijau aja Kak, itu jus alpukat. Oh bukan adik-adik, itu bukan jus alpukat. Itu kolamnya kok kotor. Dan udah pasti adik-adik bakal mau berenang tuh di yang ini. Karena kolamnya bersih, ada perosotannya. Jangankan adik-adik, kakak juga pasti pengen berenang di sana. Tapi adik-adik jangan salah loh, ternyata nggak semua orang pasti pilih berenang di sana. Karena kakak tahu nih, ada tokoh Alkitab, dia mau tuh berenang di kolam yang kotor, di sungai yang kotor, karena dia mau ikutin firman Tuhan. Adik-adik penasaran ya sama tokohnya? Yuk kita nonton langsung videonya. Nah, jadi ini adalah video tentang Panglima Naaman adik-adik. Dia datangi Nabi Elisa karena dia punya penyakit. Penyakitnya adalah penyakit yang parah. Penyakit yang susah untuk disembuhin. So Naaman came with his horses and with his chariot and stood at the door of the house of Elisha. Naaman datang nih sama kudanya dan prajuritnya ke rumahnya Nabi Elisa. Nah, anak kecil ini namanya Gehasi adik-adik. Go and wash in the Jordan 7 times. Dia suruh Naaman untuk pergi ke sungai Yordan and thou shalt be clean. untuk mandi di sana. Kira-kira apa nih reaksi Naaman adik-adik? Behold, I thought he will surely come out to me. Wah, ternyata Naaman kecewa adik-adik. Dia pikir Elisa bakal suruh Tuhan untuk sembuhin dia langsung. Gak perlu tuh mandi-mandi lagi. Wah, dia marah adik-adik. Dan Naaman pun dia pergi karena dia marah, dia kecewa. Dia nggak mau untuk pergi ke sungai Yordan mandi di sana. Wih, lihat tuh adik-adik, itu airnya bersih atau kotor kira-kira? Wah, kira-kira ada nggak nih adik-adik yang mau mandi di sana? Kayaknya sih nggak ada ya. Wah, adik-adik lihat. Tetapi akhirnya Naaman dia memutuskan untuk mandi juga tuh di sungai itu walaupun sungainya kotor. Akhirnya adik-adik, waktu Naaman menyelam untuk ke-7 kalinya, dia keluar dari sana. Dan Naaman juga kaget adik-adik, karena dia lihat kalau badannya, penyakitnya udah sembuh.
Naaman menerima mukjizat dari Tuhan. Dia pulang ke rumah, dia ketemu istrinya. Istrinya kaget banget lihat suaminya. Suaminya udah gak sakit lagi. Bahkan Alkitab bilang kulitnya Naaman seperti anak yang baru lahir. Wow, adik-adik lihat tadi ya, ternyata si Panglima ini dia disembuhin sama Tuhan. Tepuk tangan dulu dong yang meriah buat Tuhan. Wow, luar biasa banget. Nah adik-adik, kira-kira Panglima ini nih siapa ya? Kita mau tahu dulu nih, namanya Naaman Kak. Iya tadi kakak udah bilang. Nah dia adalah Panglima dari Aram adik-adik. Dan bukan cuman itu, dia juga adalah orang yang terpandang. Kenapa sih dia orang yang terpandang? Karena ini nih, karena dia disayang sama raja. Wah, raja sayang sama Panglima Naaman. Karena nih waktu Aram perang nih ngelawan bangsa lain, melalui pimpinannya Panglima Naaman ini, Aram bisa menang. Wah pantas ya Kak disayang sama raja, karena dia kalau perang dia menang. Wah tapi nih adik-adik, hidupnya Naaman enggak sepenuhnya bahagia. Kita lihat nih. Karena apa coba? Karena Naaman dia punya masalah besar. Waduh Kak, masalah besar. Kira-kira apa masalah besarnya Naaman Kak? Kita mau tahu ya. Nah adik-adik kita baca nih ayatnya, kakak bacain ya. Naaman, Panglima Raja Aram adalah seorang yang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit. Sakit apa? Waduh, sakit kusta. Pasti adik-adik udah sering dengar nih tentang sakit kusta. Iya Kak, itu kan Kak yang nanti tuh kalau lama-lama jarinya bisa lepas. Wah, terus kupingnya juga bisa. Waduh, tahu nggak adik-adik? Orang yang sakit kusta, dia itu mengalami 4 penderitaan adik-adik. Yang pertama secara jasmani, badannya sakit. Terus yang kedua secara rohani adik-adik. Karena dia sakit, dia nggak bisa tuh pergi ke gereja, nggak bisa ketemu sama Tuhan. Perasaannya terluka. Terus yang ketiga secara sosial adik-adik. Gak bisa main nih sama teman-teman. Karena dia dikucilkan adik-adik. Jadi orang yang sakit kusta itu adalah orang yang dikucilkan. Kak terus kok Pak Naaman masih punya prajurit? Iya itu karena dia disayang sama raja. Karena dia seorang panglima. Makanya dia masih punya prajurit. Tetapi orang yang sakit kusta itu dia dikucilkan sama teman-temannya adik-adik. Dan yang keempat nih, karena dia sakit dia gak bisa kerja. Kalau gak bisa kerja artinya apa? Gak dapat uang. Wah sungguh kasihan banget Panglima Naaman ini ya. Nah tapi adik-adik suatu hari nih, wah Naaman pergi ke rumahnya seorang nabi. Wah dengar gak tuh suaranya? Dia perginya gak sendirian, perginya sama kereta kudanya, sama prajurit-prajuritnya diajakin semua. Dia pergi adik-adik. Dan dia sampai ke rumah seorang nabi yang namanya Nabi Elisa. Tapi adik-adik waktu dia sampai ke rumahnya, dia ketuk pintu. Tok, tok, tok. Wah kira-kira Nabi Elisa ada gak nih di rumah? Ada gak kira-kira? Oh ada Nabi Elisa di rumah. Tapi yang keluar ternyata bukan Nabi Elisa. Yang keluar adalah siapa? Hambanya Nabi Elisa yang namanya Gehasi. Dia keluar adik-adik. Nih Naaman udah mulai kesel nih. Wah kok Elisa gak mau temuin aku ya? Dan ternyata adik-adik yang buat Naaman lebih kesel lagi. Tahu gak apa yang dibilang sama hambanya? Dia suruh katanya Nabi Elisa bilang nih. Kalau kamu mau sembuh, kamu harus pergi ke Sungai Yordan. Terus kamu harus mandi di sana sebanyak 7 kali. Berapa kali adik-adik? 7 kali. Wah kira-kira Naaman seneng atau enggak ya disuruh kayak gitu ya? Wah Naaman pergi dengan marah karena dia disuruh mandi ke Sungai Yordan. Tapi adik-adik, ada nih seorang tentaranya atau prajuritnya Naaman nih.
dia bilang sama Naaman, udahlah Tuhan turutin aja kata-katanya Nabi Elisa. Kan mandi itu mudah, cuman mandi doang tuh di sungai. Wah pasti adik-adik juga mikir nih, Kak kan mandi di sungai gampang ya. Kenapa Naaman gak mau ya mandi di sungai? Nah pasti adik-adik nanya nih, kira-kira Kak Sungai Yordan itu bentuknya gimana sih? Penasaran ya? Penasaran kan? Jadi nih gambarannya nih ya, Sungai Yordan kira-kira nih kalau sekarang kayak gini nih. Tuh, hah? Kayak gitu Kak? Wah itu tadi anak kecilnya udah gede ya, cepet banget gedenya ya. Oh bukan, itu beda orang ternyata. Ternyata Sungai Yordan itu bentuknya enggak bersih. Enggak kinclong tuh kayak kolam renang yang tadi. Tapi bentuknya tuh lihat kayak jus alpukat ya. Warna apa? Warna hijau. Waduh, serem ya. Takut ya mandi di sana ya. Iya Kak, nanti kalau aku nyebur di sana gatel-gatel dong badannya. Tapi adik-adik, ternyata Naaman dia memutuskan untuk mandi tuh di Sungai Yordan. Dia mandi di sana dengan sabar adik-adik. Satu kali tuh dia masuk. Wah keluar lagi, ternyata kustanya masih ada. Masuk lagi. Oh ternyata kustanya masih ada. Dia masuk lagi adik-adik. Sampai udah ketiga kalinya nih. Udah 3 kali. Badannya masih kena penyakit kusta, belum sembuh. Wah Naaman udah mulai gak sabar. Ih kok kustanya masih ada? Oke deh aku nyebur sekali lagi. Mungkin kali ini kustanya bisa hilang. Dia masuk lagi adik-adik. Keluar lagi. Masih ada juga. Dia masuk lagi. Sampai adik-adik untuk yang ke-6 kalinya. Naaman mulai kesel. Ih ini Nabi Elisa udah bohongin aku. Buktinya aku gak sembuh. Wah kira-kira adik-adik tahu gak nih kenapa Naaman belum sembuh? Kenapa? Pinter. Karena Nabi Elisa suruh mandinya tadi berapa kali? 7 kali, bukan 6 kali. Dan ternyata benar adik-adik, waktu Naaman mandi untuk yang ke-7 kalinya, lihat apa yang terjadi. Wah dia senang banget adik-adik. Kusta di badannya sudah hilang. Naaman sembuh. Tuhan kasih mukjizat buat Naaman. Wah dia happy banget nih, cihuy katanya, dia seneng banget. Sampai dia ngomong sama prajuritnya, nih semuanya lihat, aku udah sembuh. Aku disembuhin nih sama Tuhannya Elisa. Wow tepuk tangan dong sekali lagi buat Tuhan Yesus. Luar biasa banget Tuhan ya, dia udah bisa sembuhin Naaman. Nah adik-adik, akhirnya Naaman pun dia berterima kasih sama Elisa. Bahkan adik-adik bukan cuma itu, Naaman bawa persembahan sama Tuhan. Dan dia bilang kayak gini, ternyata nih Tuhan Allah yang paling dahsyat, yang paling hebat. Ini nih cuman Allahmu nih, cuman Allah yang disembah sama Elisa. Wow hebat banget. Naaman memuliakan Tuhan. Nah tapi adik-adik pertanyaannya nih, adik-adik tahu nggak siapa sih yang ngasih tahu Naaman tentang adanya Nabi Elisa? Kan Naaman tinggalnya di Aram. Nah Elisa adanya di Samaria. Kok Naaman bisa tahu ya? Kalau adik-adik penasaran, kita lihat langsung nih videonya. Siapa yang kasih tahu Naaman? Jadi ini adalah saat Naaman sebelum ke rumahnya Nabi Elisa. Wah, kalian bisa lihat dari ekspresinya. Naaman itu nggak bahagia. Walaupun dia panglima, punya banyak uang. Tapi dia tetap sedih adik-adik karena dia punya penyakit kusta. Wah. Istrinya juga sedih karena dia lihat suaminya putus asa. Dia datengin suaminya adik-adik. Naaman dia lagi ngerenungin nasibnya tuh, lagi ngerenungin penyakitnya. Nah ini siapa ya kira-kira? Ternyata ada anak yang ngintip dari jendela.
waktu Naaman dan istrinya lagi ngobrol nih, lagi ngomongin tentang penyakit kustanya, lagi bersedih. Dan Naaman adik-adik dia lagi marah banget. Dia kesel. Dia ngomong, aku ini cuma orang kusta, aku gak bisa apa-apa. Walaupun aku pernah menang dalam perang, tapi aku tetap cuma orang yang sakit kusta. Tapi adik-adik, saat Naaman pergi, istrinya nangis sendirian. Karena dia sedih akan suaminya. Datang nih anak perempuan ini. Wah, kira-kira ini siapa, Kak? Ternyata adik-adik, anak perempuan ini adalah hamba atau budak dari istrinya Naaman. Dia datengin istrinya. Kita lihat apa sih sebenarnya yang dibilang sama anak ini. Wow, ternyata yang kasih tahu istrinya Naaman tentang Nabi Elisa adalah anak ini. Dia yang bilang tuh kalau di Samaria ada seorang nabi. Terus kalau Naaman pergi ke sana bisa didoain, bisa sembuh. Nah ini akhirnya adik-adik setelah Naaman pulang dengan sembuh, penyakit kustanya udah gak ada lagi. Naaman bilang terima kasih sama budak perempuannya ini. Bukan cuma sama budaknya, tapi Naaman juga dia memuliakan Tuhan. Dia ngomong di bumi ini gak ada Allah yang lebih hebat daripada Allah yang disembah sama Elisa, yaitu Tuhan. Dia bawa persembahan buat Tuhan Yesus. Wow, jadi nih adik-adik, kakak pengen tanya nih ya, kira-kira apa nih yang bisa kita pelajarin dari cerita ini? Nah, yang pertama adik-adik adalah punya belas kasihan. Siapa kak yang punya belas kasihan? Adalah hambanya Naaman. Hambanya Naaman ini adik-adik, dia masih kecil. Sebenarnya nih, kalau dia lihat Naaman tuh ya, punya sakit kusta. Terus kalau Naaman sakit, kan dia juga nggak apa-apa ya. Dia bisa aja tuh nggak mau ngomong sama Naaman. Ah, udah biarin aja tuan aku sakit kusta, biarin aja deh. Kan dia bukan saudara aku. Tapi adik-adik, hatinya hambanya Naaman ini tergerak oleh belas kasihan. Kak, belas kasihan itu gimana? Belas kasihan itu waktu kita lihat orang, kita ngerasa nih kita kasihan, sedih orangnya. Tapi abis itu kita juga tolong dia. Jadi bukan cuma ngerasa kasihan aja, tapi akhirnya ditolong. Karena hambanya Naaman ini punya belas kasihan adik-adik, tahu nggak yang terjadi? Hambanya Naaman ini udah buat masa depannya Naaman berubah. Dari yang tadinya dia putus asa, dia nggak tahu harus gimana. Dia ngerasa kayaknya udah deh, hidup aku kayaknya cuma tinggal di sini aja deh. Soalnya aku udah kusta, sebentar lagi aku mati kayaknya. Dia mikir kayak gitu. Tapi karena belas kasihan dari hamba perempuan ini yang masih kecil ini, ternyata masa depannya Naaman bisa berubah adik-adik. Bukan cuman itu, masih ada lagi poin kedua yang bisa kita pelajarin dari hamba perempuannya ini. Apa? Punya keberanian. Iya, karena dia cuma seorang budak, cuma seorang hamba. Tapi dia berani ngomong sama nyonyanya. Padahal bisa aja nih kalau istrinya Naaman gak suka, dia marah sama budaknya. Kamu jangan sok tahu, kamu tuh cuman anak kecil. Wah, gimana dong? Terus dia bisa aja dipukul. Wah, gimana dong adik-adik? Kira-kira takut gak kalau bisa digituin? Oh takut. Tapi adik-adik, ada yang menggerakkan hati dari hamba Naaman ini. Siapa yang menggerakkan? Udah pasti Roh Kudus yang menggerakkan hatinya. Biar apa? Biar dia bisa berani untuk kasih tahu ke nyonyanya. Itu loh nyonya, di tempat aku berasal, di Samaria, itu ada seorang nabi.
Dan kalau Naaman pergi ke sana, kalau Tuhan pergi ke sana, dia bisa disembuhin dari penyakitnya. Hamba perempuan Naaman ini dia berani adik-adik ngomong. Walaupun dia bisa aja dimarahin. Luar biasa nggak adik-adik? Sekali lagi tepuk tangan yuk. Keren banget. Nah adik-adik, kira-kira kita bisa nggak sih jadi seperti hambanya Naaman ini? Dia punya keberanian, dia punya belas kasihan untuk beritain Injil. Wah, adik-adik bisa nggak kayak gitu? Wah, kakak percaya adik-adik semuanya pasti bisa. Caranya gimana kak? Nih ya, kalau adik-adik udah punya belas kasihan, adik-adik berdoa sama Tuhan Yesus. Tahu nggak waktu hati adik-adik penuh dengan belas kasihan dan adik-adik berdoa, doanya adik-adik langsung nyampe tuh ke hatinya Tuhan. Langsung nyampe ke surga. Tuhan akan lihat, waduh ini anakku kenapa ya? Dia berdoa sampai nangis dengan belas kasihan. Oh ternyata dia lagi doain si A. Oh si A lagi kesusahan. Dan dengan kuasa Tuhan adik-adik, Tuhan bisa tolong orang yang adik-adik doakan. Luar biasa ya. Tapi aku masih kecil kak. Wow, hambanya Naaman juga masih kecil. Bukan cuman masih kecil, dia cuman seorang budak. Aku takut kak. Wow, hambanya Naaman dia berani. Adik-adik juga pasti bisa untuk berani beritain Injil. Berani tolong orang lain. Amin. Amin ya. Yuk sekarang kita mau tutup cerita firman Tuhannya. Tapi sebelum itu kita mau sekali lagi sembah Tuhan adik-adik. Kita mau nyanyi. Kita mau minta belas kasihan sama Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus kasih ini belas kasihan dalam hati kita. Amin. Amin. Sini kakak percaya adik-adik pengen banget hatinya disentuh sama Tuhan. Kakak percaya adik-adik rindu banget untuk punya juga keberanian dan belas kasihan sama seperti hambanya Naaman. Amin. Kalau gitu sekarang kita tutup mata. Kita siapin hati kita, siapin posisi yang terbaik. Karena kita mau menyembah Tuhan sekali lagi. Mari adik-adik, gak ada lagi yuk yang ribut. Gak ada yang main sana sini. Kita fokus sama Tuhan. Amin. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Sekali lagi yuk, dengan segenap hatimu. Betapa ku menyadari, amin, di dalam hidupku. Wah keren, semuanya sungguh-sungguh hebat. Kau selalu memberi rancangan terbaik. Oleh karena sekarang kita panggil dia Bapa. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baik. Yes, bagai emas yang kau membentuk bejana. Mari sekali lagi adik-adik minta sama Tuhan Yesus. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih. Yes, amin. Yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada. Sekali lagi ya adik-adik, dengan sungguh-sungguh katakan, sentuh hati. Angkat tangan kanannya, taruh tangan kirinya di dada. Gak ada lagi yang main-main.
mau sungguh-sungguh sama Tuhan, amin. Yes. Bagai emas yang murni, Kau membentuk bencana hati. Panggil Dia Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari semua yang percaya dengan lebih sungguh lagi. Bapa, sentuh hatiku, ubah kami Tuhan, bagai emas yang murni, Kau membentuk. Ya, sekali lagi minta sama Tuhan, minta belas kasihan sama Tuhan. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Sekali lagi, bagai air. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari kita kasih tepuk tangan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami sudah dengar Tuhan cerita firman-Mu. Dan kami mau ngerti Tuhan. Dan kami pengen lakuin cerita firman-Mu hari ini ya Tuhan. Kami pengen jadi anak yang punya belas kasihan. Kami pengen jadi anak yang berani untuk beritakan firman Tuhan. Untuk beritakan Injil. Walaupun keadaan kami lagi gak baik Tuhan. Tapi kami percaya setiap hal kecil apapun itu yang kami lakuin, itu berdampak bagi orang lain Tuhan. Dan kami pengen lakuin itu. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Mari adik-adik, sebelum kita berhenti ibadah hari ini, kita mau terima berkat Tuhan. Adik-adik yang udah siap terima berkat, boleh angkat tangannya. Ya, shalom adik-adik, papa mama. Tadi kita udah dengar cerita tentang seorang gadis kecil, dia seorang budak, seorang pembantu. Bahkan kalau Kak Okta boleh katakan dia lebih hina karena apa? Budak itu dia nggak dapat gaji, dia nggak bisa nuntut haknya. Tapi adik-adik, dia bisa jadi berkat buat Naaman, berkat jadi orang lain. Hidup orang lain diubahkan. Nah, hari ini inti ceritanya adalah Tuhan mau pakai adik-adik untuk jadi berkat buat banyak orang. Siapa di sini pernah lihat papa atau mama lagi sedih? Karena mungkin mereka ada satu masalah dan mereka nggak bisa cerita apa-apa. Waktu adik-adik lihat mereka sedih, adik-adik bisa datangi papa mama. Lalu adik-adik bisa apa? Bisa doakan mereka. Ajak papa mama, mau nggak aku doain? Adik-adik bisa doain mereka. Mungkin lihat temennya yang lagi susah, adik-adik bisa datengin. Lalu bisa ceritakan tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus baik. Dan mereka bisa diubahkan. Artinya apa? Hidup kita bisa jadi berkat buat orang lain. Nah, hari ini Kak Vio cerita supaya kita semua bisa jadi pembawa berkat. Memberitakan Injil tidak harus jadi pengkhotbah adik-adik. Tidak harus jadi guru sekolah minggu. Adik-adik bisa sampaikan kepada orang lain, ceritain kepada teman-temannya tentang Tuhan Yesus, tentang kasih Tuhan, betapa Tuhan itu baik, Tuhan itu penyembuh. Amin. Yuk,
Hari ini kita akan akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita buka kedua tangan kita untuk terima berkat Tuhan. Adik-adik, papa mama, mbak suster, dan semua kakak-kakak, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam kasih anaknya Tuhan Yesus Kristus dan penghiburan dari Roh Kudus biarlah menyertai kita mulai siang ini sampai nanti Tuhan menyebut kita, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan sama-sama amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Sampai ketemu minggu yang akan datang. Dadah. Shalom adik-adik. Sekarang waktunya untuk kita memperkatakan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang terdahsyat di zaman now. Pentakosta ketiga artinya penuaian yang terbesar dan terakhir. Pentakosta ketiga artinya bangkitnya generasi Yeremia, penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi dengan dosa, dan bergerak untuk memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga artinya dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, sampai kembali lagi ke Yerusalem. Pentakosta ketiga artinya kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah adik-adik, jangan lupa ya kalau kita sekarang berada di era Pentakosta ketiga. Sampai jumpa.